Kali ini saya akan perkenalkan cara menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Jepang. Ketika menyusun kalimat dalam bahasa Jepang, itu komponen yang harus ada adalah kosakata dan partikel. Kosakata tentu terdiri dari ini ya, bisa kata sifat, kata kerja, kata benda. Dalam satu kalimat itu bisa masuk semua. Mengenai kosakata, silahkan lihat videonya di sini. Saya pernah membuat perkenalan singkat mengenai kata-kata seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kemudian ada kata keterangan juga. Itu bisa dicek di sini juga. Ada beberapa yang pernah saya bahas. Kata keterangan itu nanti dibagi keterangan waktu ya, dan keterangan yang bukan waktu. Misalnya frekuensi atau seperti itu. Untuk partikel silahkan lihat di sini, saya sudah pernah membuat videonya, itu ada 9 partikel kalau tidak salah yang sering muncul di awal pembelajaran bahasa Jepang kalau kita pakai buku Minano Nihongo ya. Di video ini contoh kalimat yang akan saya buat, yang akan saya susun semuanya bersifat satu arah ya. Maksudnya satu arah itu tidak ada bantahan dalam kalimat itu, jadi tidak bercabang dia. Misalnya bantahan itu kayak gini, menyatakan tapi, nah seperti itu ya. Kemudian tidak ada kalimat majemuk di sini. Jadi semuanya masih satu arah saja. Kemudian sudah tentu dalam sebuah kalimat ada kalanya berlaku sebuah konjugasi ya pada predikat, dan predikat itu bisa kata kerja, kata sifat, atau mungkin kata benda bahkan. Dalam kalimat bahasa Jepang itu predikatnya bisa berubah bentuk tergantung konjugasi apa yang diaplikasikan ke kata tersebut. Nah, di sini semua contoh kalimat ya yang akan saya buat itu masih dalam bentuk sopan, yaitu ada mas dan ada desnya. Contoh kalimat pertama ini masih dalam bahasa Indonesia ya. Yang akan saya buat dalam bahasa Jepang adalah kemarin saya makan takoyaki. Nah, kalimat ini sebelum diterjemahkan harus dirubah dulu susunannya. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia terbiasa SPOK, maka bahasa Jepang harus SKOP atau KSOP malah, ya. Keterangannya yang duluan, ya. Jadi kata-kata ini dirubah dulu susunannya menjadi kemarin saya takoyaki makan. Oke, susunannya seperti itu. Setelah itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kata kemarin, bahasa Jepangnya adalah kino. Kemudian saya adalah watashi. Kemudian takoyaki tetap ya, takoyaki. Dan berikutnya adalah makan. Makan itu tabemas ya. Ingat, di contoh ini semua masih dalam bentuk mas dan des. Dengan susunan yang tadi, kita masukkan kata-kata yang sudah ditranslate. Jadi kino, watashi, takoyaki, tabemas. Nah, seperti yang saya bilang di awal, komponen dalam kalimat itu untuk bahasa Jepang harus ada partikelnya, ya. Jadi ini masih belum sempurna karena di sini masih belum jelas sasarannya yang mana, kemudian pembuka topiknya yang mana. Jadi kita perlu komponen yang kedua yaitu partikel untuk membuat kalimat ini jadi sempurna. Partikel yang saya pilih adalah partikel wa, kemudian partikel o. Partikel wa akan berfungsi untuk memberi membuka topik ya. Kemudian penempatan partikel wa itu ada di belakang kata watashi. Jadi kino, watashi wa ya. Nah, itu untuk partikel wa. Kemudian partikel o-nya saya tempatkan di belakang kata takoyaki. Sebagai fungsi dari partikel o adalah menandakan sasaran dari kata kerjanya ya. Nah, mana kata kerjanya? Yaitu tabemas. Oke. Tabemas di sini berperan sebagai ya memang dia kata kerja ya. Dan kata kerjanya ini menyasar sebuah kata benda yaitu takoyaki. Sehingga apapun yang ada di depan partikel o itu adalah sasaran dari apapun yang ada di belakang partikel o. Ya. Tuh. Jadi kalimat ini berubah
dengan tambahan partikel kino watashi wa takoyaki o tabemasu. Nah, ini masih belum lengkap karena kita harus mengaplikasikan konjugasi waktu, ya. Adanya kata kino, yaitu artinya kemarin, itu membuat predikat di dalam kalimat ini harus berubah ke bentuk lampau. Dalam hal ini, predikat kalimat ini adalah tabemasu, ya. Kino watashi wa takoyaki o tabemasu. Maka dia harus berubah ke bentuk positif yang lampau, ya. Jadi positif lampau dalam bentuk mas adalah tabemashita. Jadi kalimat ini menjadi kino watashi wa takoyaki o tabemashita. Nah, seperti ini baru dia menjadi satu kalimat yang sempurna. Kemudian kita coba dengan contoh kalimat lain, ya. Yaitu hari ini saya juga pergi dengan bus. Ya. Seperti biasa, langkah pertama adalah ubah dulu susunan katanya, ya. Susunan katanya dirubah. Jadi hari ini juga saya bis dengan pergi. Nah, seperti itu ya susunan kalimatnya, susunan katanya untuk diterjemahkan ke bahasa Jepang. Nah, berikutnya adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang per kata, ya. Kemudian pertama adalah kata hari ini. Hari ini itu bahasa Jepangnya kyo, ya. Hari ini itu kyo. Kemudian juga itu mo, ya. Kemudian mo ini partikel, ya. Jadi bukan sebuah kata. Bukan seperti kalau bahasa Indonesia kan kata juga itu ada. Kalau di sini partikel, ya. Mo. Kemudian ada kata watashi, saya, ya. Hari ini juga saya, ya, sayanya pakai watashi, oke. Berikutnya bus, ya, tetap basu. Bus itu basu dalam bahasa Jepang, itu pelafalan melalui bahasa Inggris, ya. Basu. Kemudian dengan itu dipakai di sini adalah partikel, ya, bukan sebuah kata, yaitu de. Basu de gitu jadinya, ya. Dengan bus dengan gitu, ya. Kemudian kata kerjanya adalah pergi, yaitu ikimasu. Nah, di sini kita sudah terjemahkan per kata, ya. Kyo watashi, kyo mo watashi basu de ikimasu, ya. Nah, di sini saya akan coba mengubah kalimat ini jadi lebih simpel, biar lebih natural, ya. Itu kata watashi itu bisa dihilangkan. Karena dalam percakapan bahasa Jepang sendiri sebenarnya kata ganti orang pertama itu hampir nggak pernah disebutkan. Jadi nggak setiap kali ngomong, kalau bahasa Indonesia kan setiap kali ngomong bisa saya nggak gini, aku nggak gitu kan. Kalau bahasa Jepang itu kata ganti orang pertamanya jarang sekali disebutkan dalam percakapan, ya. Nah, di sini kata watashi saya hilangkan, jadi yang tersisa adalah kyomo basu de ikimasu. Nah, berbeda dengan yang tadi, kita tidak perlu mengaplikasikan konjugasi tentang waktu karena di sini tidak ada yang membuatnya menjadi lampau. Kata kyo itu adalah artinya hari ini, ya. Jadi ini adalah present yang mengindikasikan kalimat ini berlangsung dalam bentuk present, dalam bentuk saat ini. Atau gampangnya tidak lampau gitu, ya. Ya, jadi dibaginya tidak lampau dan tidak lampau. Kita tidak perlu mengaplikasikan konjugasi mengenai lampau atau tidak lampau di sini karena itu masih present, ya. Kalimat ini sudah benar secara struktur. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai partikel, ya. Di kalimat pertama tadi saya menggunakan partikel wa dan o, di mana partikel itu kedua-duanya tidak punya arti secara direct untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sementara di kalimat kedua ada partikel mo dan de yang bisa langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan punya arti, ya. Jadi memang seperti itu partikel itu, ya.
ada yang punya arti, ditranslate secara langsung itu ada yang punya arti sendiri, dan ada juga yang tidak. Tapi bukan berarti akan selalu begitu. Dalam konteks kalimat tertentu, partikel yang tadinya nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu bisa saja nanti punya terjemahan, tapi konteksnya beda ya. Kalau kalimat yang datar seperti yang saya buat ini biasanya masih sangat kentara mana yang bisa ditranslate ke bahasa Indonesia dan mana yang tidak, mana yang punya terjemahan, mana yang tidak. Tadi wa dan o itu dia kalau diterjemahkan tidak ada artinya ya. Nah, seperti itu cara menyusun kalimat dalam bahasa Jepang ya. Pertama adalah susun dia sesuai urutan struktural kalimat bahasa Jepang. Setelah itu baru ditranslate, bubuhkan partikel, dan perhatikan konjugasi apa yang mungkin bisa melekat di dalam predikat ya. Predikat sebuah kalimat. Jadi konjugasi dasar itu biasanya meliputi bentuk sopan atau tidak sopan, bentuk sopan atau biasa, bentuk lampau atau tidak lampau, kemudian bentuk negatif atau positif. Nah, itu jangan sampai lupa. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.